Pernah nggak kamu merasa nyaman banget saat rebahan, terus tiba-tiba sadar kalau udah terlalu lama? Awalnya cuma ingin istirahat sebentar, tapi tiba-tiba waktu berlalu begitu saja. Bangun-bangun, hari udah sore, tugas masih numpuk, dan kamu malah merasa makin malas. Rebahan itu memang nikmat, tapi kalau keterusan, apa yang bakal terjadi sama hidup kita? Apakah ini cuma kebiasaan sepele, atau ada dampak yang lebih besar dari yang kita kira? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Kenapa rebahan itu enak, tapi berbahaya? Jujur aja, rebahan itu kayak surga kecil di dunia. Setelah seharian kerja atau belajar, kasur terasa seperti tempat paling nyaman. Apalagi kalau sambil scroll media sosial atau nonton film favorit. Tapi masalahnya, semakin sering kita rebahan, semakin sulit untuk bangun dan mulai melakukan sesuatu. Awalnya kita menikmati, lama-lama kita terjebak. Hari ini rebahan sebentar, besok makin lama. Seminggu kemudian, badan jadi makin lemas. Sebulan berlalu, motivasi mulai hilang. Setahun kemudian, kita mulai bertanya, kok hidup gini-gini aja ya? Dan tanpa sadar, kita kehilangan banyak kesempatan hanya karena terlalu nyaman di kasur. Coba pikirin, siapa sih yang nggak punya impian? Entah itu ingin sukses, ingin kaya, ingin punya bisnis sendiri, atau ingin punya kehidupan yang lebih baik, tapi masalahnya, mimpi nggak akan datang kalau kita cuma rebahan. Bayangin, kalau orang-orang sukses di dunia ini memilih untuk rebahan terus-terusan, apakah mereka bakal mencapai impian mereka? Tentu nggak. Ingin kaya? Ya kerja, bukan rebahan. Ingin pintar? Ya belajar, bukan tidur-tiduran. Ingin punya badan sehat? Ya olahraga, bukan malas gerak. Hidup ini bergerak. Kalau kita diam di tempat, kita nggak akan kemana-mana. Rebahan mungkin terasa nyaman, tapi terlalu banyak rebahan bisa bikin tubuh kita semakin lemah. Coba perhatikan perubahan ini. Awalnya, badan terasa enak. Lama-lama, otot mulai terasa kaku dan lemas. Berat badan naik karena tubuh jarang bergerak. Muncul nyeri di punggung dan leher karena terlalu sering tiduran. Metabolisme melambat, bikin kita gampang capek dan kurang energi. Dan yang lebih parah, kebiasaan malas gerak ini bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi kalau kamu merasa gampang lelah dan sering sakit, coba periksa lagi. Mungkin tubuhmu mulai protes karena terlalu sering rebahan. Banyak orang berpikir bahwa rebahan bisa bikin stres hilang. Tapi faktanya, semakin sering kita rebahan, justru semakin mudah stres dan cemas. Kenapa? Karena semakin banyak waktu yang terbuang, semakin besar rasa bersalah yang kita rasakan. Semakin jarang kita melakukan hal produktif, semakin rendah rasa percaya diri kita. Semakin sering kita rebahan, semakin sulit bagi otak untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan. Tanpa sadar, kita masuk ke dalam lingkaran setan. Rebahan, merasa malas, merasa bersalah, makin nggak produktif, makin stres, akhirnya rebahan lagi. Hidup seperti ini nggak akan membawa kita kemana-mana, kecuali ke dalam perasaan hampa dan penuh penyesalan. Saat kita terlalu nyaman dengan rebahan, perlahan-lahan kita mulai kehilangan banyak hal. Kita mulai jarang berinteraksi dengan teman dan keluarga. Kesempatan untuk berkembang hilang karena kita lebih memilih diam di tempat. Orang-orang melihat kita sebagai pribadi yang malas dan nggak punya motivasi. Dan yang lebih parah, tanpa kita sadari, dunia terus bergerak maju. Sementara kita masih di tempat yang sama, terjebak dalam kebiasaan yang enggak membawa manfaat. Sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri, kalau aku terus seperti ini, apa yang akan terjadi dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah kita masih akan tetap rebahan tanpa pencapaian yang berarti? Atau kita mulai bangkit dan melakukan sesuatu untuk masa depan kita? Karena pada akhirnya, hidup ini adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap nyaman dalam kemalasan, atau kita bisa memilih untuk bergerak dan menciptakan perubahan. Kalau kamu merasa udah terlalu banyak buang waktu dengan rebahan, ini saatnya untuk berubah. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buat target harian. Mulai dari hal sederhana, seperti berjalan kaki 10 menit atau membaca buku 5 halaman sehari. 2. Batasi waktu rebahan. Misalnya, hanya boleh rebahan setelah menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 3.
Bangun kebiasaan aktif. Coba lakukan olahraga ringan setiap pagi atau lakukan aktivitas fisik lainnya. 4. Kelilingi diri dengan orang produktif. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa memotivasi kamu untuk terus berkembang. 5. Ingat dampak buruknya. Setiap kali ingin rebahan terus, ingatlah bahwa waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Bangun, lakukan sesuatu, dan ubah hidupmu sekarang. Apakah kamu masih ingin rebahan terus? Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu hanya dengan malas-malasan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan rebahan mencuri masa depanmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya bangkit dan bergerak. Terima kasih sudah menonton.